Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan. Di sini saya akan membahas kelanjutan dari kemarin, yaitu tentang air. Air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kemarin yaitu air yang suci tidak mensucikan, udah kita bahas, sudah selesai. Yang sekarang yaitu air yang tidak suci juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau yang disebut di sini jenisnya ada satu, yaitu air mutanajis. Air mutlak menjadi mutanajis. Ini air mutlak menjadi mutanajis atau air najis, ya, air yang terkena najis. Itu dihukumi tidak bisa digunakan bersuci. Ini apabila ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu ketika volume air kurang dari 2 kolah. Untuk ukuran 2 kolah, itu bisa dilihat di kolom deskripsi. Bisa dilihat di situ, lihat linknya, silakan dipencet. Ada penjelasannya di situ insya Allah. Air yang volumenya kurang dari 2 kolah, dihukumi najis secara mutlak dengan hanya tersentuh najis. Najis yang apa? Najis yang tampak meskipun tidak sampai berubah. Meskipun tidak sampai berubah. Dan nanti saya jelaskan. Yang kedua, air bisa dihukumi mutanajis. Keadaan yang kedua yaitu apabila volume airnya 2 kolah atau lebih. Volume air 2 kolah atau lebih, ya, ini tidak bisa dihukumi najis atau tidak disebut mutanajis ketika tersentuh najis. Kecuali itu berarti menjadi mutanajis, ya. Kecuali terjadi perubahan meskipun perubahannya hanya sedikit. Oke, saya jelaskan di sini yang pertama yaitu air yang kurang dari 2 kolah, ya, yang menjadi mutanajis. Perubahan itu saya jelaskan perubahan dulu. Perubahan itu yang dimaksud ya perubahan sifat, ya, baik salah satu apalagi tiga-tiganya, ya. Kalau sifatnya berarti warna, rasa ataupun bau yang bersumber dari najis. Ingat, yang bersumber dari najis. Oke, yang pertama yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Di sini bisa menjadi mutanajis ketika tersentuh aja dengan najis yang, ingat, najis yang tampak. Ketika najis yang tampak berarti ada najis yang tidak tampak. Kenapa kok di sini dibatasi dengan najis yang tampak? Karena ketika najisnya tidak tampak, itu tidak menjadi mutanajis walaupun airnya sedikit. Contohnya bagaimana? Sebelum saya contohkan, saya jelaskan dulu. Jadi ini sebenarnya penjelasannya di bab najis, ya, tapi karena ini berkaitan biar nyambung, saya jelaskan dulu. Yang namanya najis itu kadang-kadang dimakfu atau dimaafkan, ya, dimaafkan dalam artian tidak dihukumi najis, walaupun najis tapi tidak dihukumi najis, dimaafkan lah, dimaafkan, istilahnya dimaafkan. Ini ada 3 pembagian. Yang pertama yaitu dimakfu itu maksudnya dimaafkan, ya, dimakfu baik di darat ataupun di air. Ketika tersentuh air pun tidak menjadi najis airnya. Yang kedua, itu dimakfu cuma di darat aja. Ketika tersentuh air menjadi najis. Yang ketiga, yaitu cuman di air saja. Ketika tidak di air, maka menjadi najis, tidak dimakfu. Ya. Jadi ini, di sini yang berkaitan dengan di air. Yang pertama tadi adalah yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu masuk dalam penggolongan air yang dimakfu baik di darat maupun di air. Jadi ada najis yang tidak tampak. Itu ketika di air maupun tidak di air tidak dianggap najis alias dimaafkan. Contohnya seperti apa biar paham? Maksudnya tidak nampak di sini adalah tidak nampak bila dilihat dengan mata normal, mata telanjang, mata normal. Bukan pakai mikroskop. Nah, itu namanya tidak normal. Atau bukan pakai mata yang rabun, bukan, tapi mata yang normal, ya, mata biasa. Ketika itu terlihat, maka di situ tidak dimaafkan atau termasuk najis yang nampak. Ketika tidak terlihat berarti walaupun di mikroskop terlihat itu
tetap disebut tidak terlihat. Contohnya seperti apa biar paham? Contohnya seperti yang namanya kotoran, contohnya ini kotoran yang basah, misalnya kotoran sapi ya yang basah. Setelah itu ada lalat yang hinggap di situ ya, otomatis kan ketika terbang kakinya sudah tadi terkena oleh kotoran sapi yang basah tadi. Akan tetapi ketika dia terbang ya lalat tadi, kita tidak melihat. Ketika kita lihat tidak melihat di situ ada yang namanya kotoran, nggak tahu ya, kita nggak, ya bukannya nggak tahu, walaupun tahu tapi kita nggak melihat. Itu ketika itu hinggap misalnya di baju ya, di baju kita, ataupun ketika di air, kita di gelas ada airnya, itu najisnya dimaafkan, maka tidak menjadi, airnya tidak menjadi muta najis, bajunya pun tidak menjadi najis ya. Itu contoh yang tidak terlihat. Terus ada tadi yang namanya najis yang dimaafkan cuma di air. Apa itu contohnya? Contoh yang dimaafkan di air yaitu bangkai. Bangkai yang mana dari hewan yang bila dibelah ya, atau bila terbelah itu tidak mengalirkan darah atau darahnya tidak mengalir. Contohnya seperti apa? Contohnya jangkrik, contohnya lagi cicak dan lain sebagainya ya. Intinya yang tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Itu dimaafkan, cuman ingat, dimaafkan cuman di air. Ada lagi kotoran ikan. Kotoran ikan itu juga dimaafkan di air. Nah, ketika seperti itu, ketika dimaafkan di air, tapi dengan syarat ya, dengan syarat tidak merubah sifat air, baik bau, rasa ataupun warna. Ya, kalau merubah, najisnya merubah ya, yang disebabkan oleh najis tadi, maka air yang kurang dari 2 kolah tadi ketika kecampuran maka menjadi muta najis, walaupun di situ adalah najis yang dimakfu ya. Seperti itu. Terus gini, yang namanya najis tadi itu kan dimakfu cuman di air. Contohnya saya contohkan misalnya aja jangkrik lah ya, jangkrik atau cicak ya. Ada cicak jatuh, setelah itu cicak itu kan jatuh dengan sendirinya ya, jatuh di gelas misalnya, di gelas yang berisi air putih. Setelah itu mati di situ. Tapi airnya tidak berubah, tetap baik bau, rasa ataupun warna, tetap itu sifatnya air mutlak. Nah, cicak tadi ternyata sudah mati di situ ya, terus diambil, ada yang ambil lah, diambil atau ada yang ambil, dimasukkan ke dalam saku. Setelah itu untuk sholat. Nah, ketika sholat itu kan sudah tidak di air lagi yang namanya cicak tadi. Ketika sholat itu kita di sakunya membawa yang namanya najis. Ketika di darat tidak dimaafkan, maka sholatnya menjadi batal karena membawa najis. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di makfu itu yang dimaksud makfunya cuma di air. Nah, terus kalau di situ dengan syarat ya, najis yang dimakfu itu dengan syarat tidak menajiskan air yang tadi kurang dari 2 kolah tadi, dengan syarat airnya tidak sampai berubah. Satu tadi yang sudah saya sebutkan ya, berubah karena najis. Terus yang kedua, itu yang namanya najis itu memang jatuh sendiri atau bercampur sendiri dengan air, tidak dimasukkan oleh orang atau oleh manusia dengan sengaja dimasukkan. Di situ ada cicak mati, terus itu kita ambil, terus kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka di situ airnya walaupun tidak berubah itu otomatis langsung jadi muta najis, kayak gitu ya. Nah, tapi beda halnya ketika bangkainya bangkai ikan. Bangkai ikan baik itu sengaja dimasukkan di air ataupun tidak, maka di situ tidak menjadi muta najis. Ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.